Hey, terima kasih masih bersama kami, Let's Watch Channel. Let's Watch Channel akan membahas alur cerita film Mortal Kombat. Film yang disutradarai oleh Simon McQuoid, yang diperankan oleh Ludin Lin sebagai Liu Kang, Jessica McNamee sebagai Sonya Blade, Hiroyuki Sanada sebagai Hanzo, Mehmet Rock sebagai Jax, Louis Tan sebagai Cole Young, dan aktor Indonesia Joe Taslim sebagai Sub-Zero. Sebelum menonton alur cerita film Mortal Kombat ini, subscribe Let's Watch Channel dan like video kami. Lalu berikan komentar positif untuk Let's Watch Channel sehingga dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya. Tonton juga video kami yang sudah tersedia di playlist. Salam sehat, salam bahagia, mari menonton. Di awal cerita kita diperlihatkan keluarga kecil Hanzo Hasashi. Dia seorang legenda ninja di tahun 1617. Hanzo hidup bahagia dengan keluarga kecilnya di tengah hutan yang dijaga oleh para ninja lainnya. Saat Hanzo mengambil air, rumahnya kedatangan pasukan Sub-Zero. Istrinya yang sedang melihat anaknya langsung menyembunyikan ke tempat yang aman. Sub-Zero menanyakan keberadaan Hanzo kepada anak dan istrinya yang tetap diam. Hanzo segera pulang ke rumahnya karena mendengar teriakan anak istrinya. Ia melihat anak istrinya sudah membeku karena kekuatan Sub-Zero. Selanjutnya ia mencari keberadaan Sub-Zero. Hanzo dan Sub-Zero baku tonjok dengan brutalnya. Lalu Sub-Zero dengan mudah melawan Hanzo dalam baku tonjok ini, sehingga Hanzo tertusuk dengan pisaunya sendiri. Tetapi ia tetap bertahan untuk melawan Sub-Zero. Sampailah Hanzo mengalami kekalahan melawan Sub-Zero. Lalu Hanzo akan tetap mengalahkan Sub-Zero. Itulah pesan terakhir dari Hanzo sebelum ia pingsan. Hanzo terbangun ketika ia mendengar tangisan anaknya sebelum ia tewas dan jasadnya terbakar. Anaknya Hanzo diselamatkan oleh Dewa Petir yang akan meneruskan garis keturunan Hanzo di masa depan. Settingan adegan menunjukkan di zaman now, di mana Cole seorang petarung MMA yang dibayar $200 dalam sekali pertandingan. Ia sedang mengalami kekalahan dalam pertandingannya. Di alam Outworld, Shang Tsung dan Sub-Zero sedang mempersiapkan pemusnahan petarung bumi yang akan bertanding di Mortal Kombat. Cole masih dihantui bayangan Hanzo ketika ia selesai bertanding. Cole selalu ditemani anaknya di setiap pertandingannya. Tak lama kemudian, Cole didatangi oleh Jax yang sedang mencari orang yang memiliki tanda naga. Saat Cole dan keluarga kecilnya sedang nongki-nongki cantik, kejadian aneh terjadi, di mana turunnya salju di sekitaran kafe yang mereka tongkrongi. Hal ini dilihat oleh Cole dan istrinya. Seketika seluruh area kafe membeku. Kejadian ini terjadi karena kedatangan Sub-Zero yang memburu Cole. Lalu Cole diselamatkan oleh Jax yang dari awal sudah mengawasinya. Di dalam mobil, Jax menjelaskan tanda naga yang ada di tubuh Cole dan Jax juga memilikinya. Di tengah perjalanan, Sub-Zero menghadang jalan mereka. Lalu Jax memberi pesan untuk segera mencari Sonya Blade di suatu lokasi yang Jax beritahu kepada Cole. Lalu Jax baku tonjok dengan Sub-Zero yang berakhir dengan kehilangan kedua tangan Jax.
Cole segera meminta izin ke istrinya. Di alam Outworld, Shang Tsung memerintahkan Mileena untuk membantu Sub-Zero membasmi petarung bumi. Cole mendatangi lokasi Sonya Blade. Gerak-geriknya diketahui oleh Sonya, walaupun ia sudah diam-diam seperti maling masuknya. Cole memberitahu ia memiliki tanda naga untuk dapat memasuki ke area Sonya ini. Cole melihat beberapa foto yang menunjukkan Sonya dan Jax adalah tentara khusus. Lalu Sonya membawa Cole ke ruangan rahasianya. Ia menjelaskan temuan dirinya dan Jax tentang tanda naga. Sonya mempelajarinya selama bertahun-tahun yang mengarah ke turnamen antara beberapa petarung yang disebut Mortal Kombat. Di sini Cole tidak percaya dengan penjelasan Sonya, tetapi Sonya meyakinkan kembali tentang penelitiannya ini. Seketika Cole didatangi kembali oleh bayangan Hanzo yang selalu menghantuinya. Di lokasi itu bukan hanya ada Cole dan Sonya saja, tetapi ada Kano yang sedang ditahan oleh Sonya. Kano memiliki tanda naga di tubuhnya ketika ia sedang menghabisi orang yang memiliki tanda naga. Lalu tanda itu berpindah kepada dirinya. Kano seorang kriminal kelas kakap. Seketika mereka diserang oleh kadal jadi-jadian yang tak terlihat dari dunia Outworld. Kano dapat melepaskan borgolnya menggunakan cairan yang keluar dari kadal ini. Kano berhasil menumbangkan kadal jadi-jadian dengan menusukkan flare ke tubuh kadal jadi-jadian ini. Lalu Kano menarik jantung kadal ini sampai ia musnah. Di saat mereka sedang bersantai setelah pertarungan dengan kadal jadi-jadian, Kano mengetahui tujuan Sonya yang mencari kuil Raiden. Kano pernah menyelundupkan senjata melalui jalur kuil Raiden ini, tetapi Kano tidak ingin memberitahukan lokasinya. Negosiasi pun terjadi. Sonya menjanjikan $2 juta jika Kano memberitahukan lokasinya, tetapi Kano meminta $3 juta. Lalu Sonya setuju dengan kemauan Kano untuk menunjukkan lokasi kuil tersebut, yang sesungguhnya uang itu tidak dimiliki oleh Sonya. Lalu mereka berangkat ke lokasi kuil menggunakan pesawat temannya Kano. Cole selalu dihantui bayangan Hanzo dimanapun ia berada. Lalu mereka segera melompat karena titik lokasinya sudah dekat. Mereka berjalan kaki mencari keberadaan kuil Raiden yang membuat emosi Sonya mulai memuncak karena sikap Kano. Lalu mereka melanjutkan perjalanan kembali. Terlihat sesosok pria dari kejauhan yang mendekati mereka. Kano disambut dengan semburan api dari tangan pria ini. Pria yang menyambut mereka adalah Liu Kang, sesama petarung dari bumi. Lalu ia membawa mereka ke kuil Raiden. Sesampainya di kuil Raiden, terlihat pisau yang selalu membayangi Cole. Lalu Sonya menemukan Jax berada di kuil Raiden dalam keadaan yang mengenaskan. Selanjutnya mereka menemui Dewa Petir. Kano diberi pelajaran karena sikapnya yang sombong saat menemui Dewa Petir. Dewa Petir menjelaskan kenapa mereka berada di kuil ini. Lalu Sub-Zero datang untuk menghabisi petarung bumi yang ada di kuil ini. Liu Kang akhirnya dibantu oleh saudaranya Kung Lao. Sub-Zero tidak sendiri. Dia datang bersama Shang Tsung. Seketika Dewa Petir datang untuk melihat
melindungi petarungnya dari gangguan Sangsung. Dewa Petir membuka blokade petirnya sehingga pasukan Sangsung tidak bisa masuk ke wilayah mereka. Lalu mereka berlatih untuk mengeluarkan arkananya masing-masing. Tidak dengan Sonya, karena dirinya tidak memiliki tanda naga di tubuhnya. Cole bertarung dengan Kung Lao. Dia bertarung dengan serius untuk mengeluarkan arkana di dalam dirinya. Cole kalah melawan Kung Lao. Setelah luka Cole diobati, mereka latihan kembali, tetapi tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Sonya akhirnya berusaha untuk mengembalikan kepercayaan diri Jax. Jax melihat kedua tangannya berubah menjadi tangan robot. Di saat waktu makan, Arkana Kano keluar karena ia emosi dengan Kung Lao yang tidak memberikan telur gulung kepada Kano. Lalu Cole berusaha kembali untuk mengeluarkan arkananya. Cole melawan Kano yang sombong, tetapi Cole tetap tidak bisa mengeluarkan arkananya. Lalu Dewa Petir datang ketika Cole beristirahat dengan Sonya. Dewa Petir menjelaskan dari mana tanda naga yang ada di tubuh Cole. Dia adalah keturunan dari legenda Hanzo. Lalu Cole dipulangkan karena dia tidak dapat mengeluarkan arkananya oleh Dewa Petir. Di Outworld, Sangsung memanggil seluruh pasukannya untuk memusnahkan petarung bumi yang akan bertarung di Mortal Kombat. Mereka menggunakan cara licik. Pasukan Sangsung memperdaya Kano untuk menghancurkan blokade petir di Quill Raiden dengan sinar laser arkana dirinya. Akhirnya Quill Raiden dapat dimasuki oleh pasukan Sangsung. Lalu Cole diserang oleh monster dari Outworld. Petarung bumi diserang tanpa jeda sedikit pun. Cole akhirnya dapat mengeluarkan arkananya saat melawan monster yang menyerang di rumahnya. Cole dapat mengalahkan monster buruk rupa ini karena arkana yang sudah keluar dari dirinya. Begitu juga dengan Jax. Dia dapat mengeluarkan arkananya karena ingin menyelamatkan Sonya. Cole balik lagi ke Quill untuk membantu teman-temannya. Tetapi di sini Kung Lao gugur saat menyelamatkan Cole. Roh dan kekuatannya dihisap oleh Sangsung yang membuat saudaranya Liu Kang tidak terima. Dewa Petir membawa mereka ke lokasi yang tidak dapat dimasuki oleh Sangsung. Mereka menyusun rencana untuk menghabisi pasukan Sangsung yang sudah mengacak-ngacak Quill Raiden. Dewa Petir memberikan pisau legendaris Hanzo kepada Cole karena Cole adalah garis keturunan Hanzo yang berhak menggunakannya. Mereka akan melawan musuhnya satu-satu. Sonya melawan Kano, Jax melawan tukang palu, Liu Kang melawan topeng mata merah, dan Cole lawannya wanita siluman jarang gosok gigi. Sub-Zero akan mereka lawan terakhir. Setelah memusnahkan pasukan Sangsung yang unyu-unyu, para petarung bumi melawan musuh mereka masing-masing dengan kekuatan yang sudah mereka miliki. Sonya dapat mengalahkan Kano yang membuat tanda naga berpindah kepada dirinya. Liu Kang melumpuhkan topeng mata merah dengan menceburkannya ke lumpur panas. Cole dapat bantuan dari Sonya yang mendapat kekuatan dari tanda naga Kano. Sonya mengeluarkan tembakan laser melalui tangannya. Lalu keluarga Cole diculik oleh Sub-Zero dan dibawa ke suatu lokasi yang sudah menjadi es. Lalu Cole dan Sub-Zero baku tonjok.
Seketika Hanzo sang legenda datang kembali untuk melanjutkan pertarungan dirinya berabad-abad lalu dengan Sub-Zero. Pertarungan pun dilanjutkan 2 lawan 1. Hanzo dan Cole melawan Sub-Zero. Hanzo mengeluarkan kekuatan apinya untuk menyelamatkan keluarga Cole. Sub-Zero di sini sudah mengalami kelelahan karena melawan 2 petarung kuat ini. Hanzo menghabisi Sub-Zero dengan kekuatan semburan apinya. Keluarga Cole selamat dari penculikan Sub-Zero. Hanzo berterima kasih kepada Cole. Dewa petir dan petarung lainnya datang. Mereka melihat sisa dari pertarungan sengit ini. Samsung datang dengan kekecewaannya. Dia diusir paksa oleh Dewa Petir karena banyak bicara dan mengurangi momen lah kira-kira. Cole mundur dari dunia tarung MMA $200-nya. Dia ingin mencari petarung bumi di Hollywood. Bagaimana dengan kesimpulan dari alur cerita film Mortal Kombat ini? Pesan dari film ini dalam banget menurut kami, Let's Watch. Cole yang selalu menjaga keluarganya dalam keadaan apapun menjadi motivasi yang baik dari secuil kesimpulan film ini. Terima kasih telah menonton alur cerita film Mortal Kombat ini. Subscribe Let's Watch channel dan like video kami. Lalu berikan komentar positif untuk Let's Watch channel sehingga dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya. Tonton juga video kami yang sudah tersedia di playlist. Salam sehat, salam bahagia, terima kasih.